Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama gua Wakar, dan pada kesempatan video kali ini gua bakal membahas seputar pertanyaan mengenai karang jahe. Lebih tepatnya, apakah pemakaian karang jahe pada media filter biologis bisa membuat warna ikan peacock bass menjadi drop? Dan untuk jawabannya kalian bisa simak terus video ini sampai beres. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum lanjut jauh ke videonya, buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini silahkan diklik tombol subscribe-nya agar gua lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video tentang ikan hias khususnya. Dan tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke videonya. Jika kita berbicara mengenai pemakaian media filter karang jahe yang sering digunakan pada filter talang, tentu karang jahe adalah salah satu equipment ataupun elemen filtrasi yang sudah banyak sekali digunakan oleh beberapa penghobi ikan hias, mulai dari penghobi ikan goldfish, predator, dan lain sebagainya ya teman-teman. Untuk fungsinya sendiri, media filter karang jahe dia memiliki peran sebagai salah satu komponen media filter biologis yang berfungsi untuk menaikkan kadar pH air ya teman-teman. Dan untuk fungsi lainnya, mungkin dengan adanya media filter karang jahe bisa mencegah terjadinya fluktuasi pH yang berubah sangat drastis ya teman-teman. Dan hal ini tentu saja sangat membantu ikan dalam proses adaptasi ketika terjadi perubahan pH air. Dan hal yang selanjutnya yang bakal gua bahas yaitu seputar penyebab kenapa warna ikan peacock bass bisa menjadi drop. Untuk penyebab yang pertama, biasanya yang sering dijumpai oleh para penghobi adalah warna ikan peacock bass yang menjadi drop dikarenakan stres ya teman-teman. Hal ini biasanya terjadi karena ikan peacock bass dibully oleh ikan lain, atau mungkin ikan peacock bass yang berada di rumah kalian tidak nyaman dengan kondisi akuarium yang biasanya ada beberapa hal yang bisa menyebabkan ikan peacock bass tersebut menjadi lebih kaget atau tidak perform. Contohnya seperti kondisi akuarium yang letak posisinya berada di rak bagian paling bawah. Selain itu, posisi akuarium yang berada di dekat pintu ya teman-teman. Dan hal ini memungkinkan terlalu banyak orang yang berlalu lalang dan bisa menyebabkan ikan peacock bass menjadi lebih kagetan dan stres ya teman-teman. Hal yang selanjutnya yang bisa menyebabkan ikan peacock bass menjadi menurun warnanya yaitu akibat dari kualitas air yang memburuk. Kasus ini terjadi ketika gua memprogres ikan peacock bass dengan menggunakan pelet. Dan menurut gua untuk pakan penggunaan pelet akan sedikit berbeda dengan ketika kita menggunakan pakan hidup ataupun daging potong ya teman-teman. Khususnya untuk pelet, kadar amonia di dalam akuarium akan lebih cenderung sedikit gampang naik dibanding ketika menggunakan pakan hidup. Hal ini terjadi dikarenakan ketika kita memberikan pelet kepada ikan peacock bass, maka banyak sekali partikel pelet ataupun sisa-sisa pelet yang tidak termakan oleh ikan peacock bass dan berterbangan di dalam akuarium. Selain itu, ketika gua mengepus ikan peacock bass menggunakan pelet, khususnya untuk sistem media filter mekanis, akan sering diganti ataupun dicuci ya teman-teman. Hal ini berbeda halnya ketika kita menggunakan pakan hidup ataupun daging potong. Media filter mekanis biasanya cenderung agak sedikit awet karena pada saat kita menggunakan pakan daging potong ataupun pakan hidup, kemungkinan partikel kecil yang berterbangan yang bisa menyumbat media filter mekanis itu sangat kecil ya teman-teman. Selain itu, untuk penggunaan pelet biasanya akan sedikit merubah warna air di dalam akuarium, dan hal inilah yang bisa menyebabkan warna ikan peacock bass kalian menjadi drop ataupun memudar ya teman-teman. Untuk kesimpulan dalam video kali ini, menurut gua warna ikan peacock bass yang memudar bukan dikarenakan penggunaan media filter karang jahe. Mengingat sejauh ini selama gua menggunakan filter karang jahe, tidak pernah mengalami warna ikan peacock bass yang drop tanpa sebab. Dan mungkin menurut analisa gua, warna ikan peacock bass yang ngedrop itu tentu saja kunci utamanya adalah kondisi air ya teman-teman. Maka dari itu sebisa mungkin kalian harus merawat kondisi air dengan baik.
Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat gue sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai beres, dan sampai jumpa di video gue selanjutnya.